Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Ketua Kelas Mas Tinton untuk menyiapkan dan Mbak Naila untuk membacakan doa. Di tempat duduk siapa? Beri salam. Ya, selamat pagi. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Tuhan, Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami menundukkan kepala bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu. Karena masih diberi banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat selamat untuk dapat mengikuti kegiatan belajar di kelas dengan penuh semangat. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah kami rahmat-Mu untuk memahami ilmu-ilmu-Mu dengan mudah. Bukakanlah pintu rahmat-Mu agar ilmu kami dapat bermanfaat bagi hidup kita sendiri, bagi orang tua kita, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita. Ya Tuhan, ya Tuhan kami yakin ya Tuhan, tidak ada yang mustahil jika Engkau menghendakinya. Maka Tuhan kabulkan doaku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana, hatiku bahagia di dunia, bahagia di akhirat dan kita di surga. Amin 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 ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya. Bagaimana keadaan kalian semua? Baik. Ya. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Ibrahim. Kenapa? Sakit. Ya, sakit. Oke. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Silahkan untuk peserta didik berdiri. Indonesia airmu tanpa darahmu, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga berdirinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, saya memiliki beberapa pertanyaan pemantik. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan menyampaikan pertanyaan yang pertama. Karena materi hari ini tentang cerita fantasi, kira-kira apakah kalian memiliki atau menyukai cerita fantasi? Kalau kalian semisal suka akan cerita fantasi tersebut, coba ceritakan sedikit tentang cerita fantasi tersebut. Ada yang mau menjawab? Ya, silahkan Mas Brian. Langsung. Kancil mencuri timun. Ya. Kancil mencuri timun.
cerita tentang seekor kancil yang memiliki 1000 tipu muslihat yang sering digunakan untuk kepentingan sendiri dan sering juga digunakan untuk kepentingan sesama hewan yang ada di tempat tinggalnya. Ya, baik, terima kasih. Ya. Silahkan. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian saat terbesit langsung bisa menceritakan cerita fantasi secara otodidak, atau kalian perlu menyusun kerangkanya dulu, atau harus urut dari tema, tokoh, penokohan? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan berdiri. Menurut saya tidak bisa, Bu, karena kita harus menyusun perangkat cerita yang akan kita ceritakan. Ya. Terus itu dikembangkan dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang sampai dengan amanat. Ya, betul. Silahkan duduk. Ya, bener ya. Ternyata kalian sudah sedikit mengetahui. Ya, sepertinya sedikit tegang ya. Kita ice breaking dulu yuk. Yuk berdiri. Kalau Bu Lala mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya hanya mengatakan tepuk 1, kalian tidak perlu tepuk. Contoh, Bu Lala mengatakan tepuk 1, kalian tepuk 1. Kalau saya tanpa Bu Lala mengatakan, langsung mengatakan tepuk 1, kalian tidak perlu tepuk. Ya, coba. Bu Lala mengatakan tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, salah ya. Bu Lala mengatakan tepuk 3. Tepuk 2. Bu Lala mengatakan tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, duduk. Ternyata masih belum konsentrasi ya. Oke. Ya, saya akan menyampaikan sedikit materi untuk hari ini. Kita akan belajar bersama tentang cerita fantasi, di mana kalian akan belajar untuk menceritakan kembali cerita fantasi yang akan Bu Lala tayangkan di LCD. Ya, kalian silahkan nanti bersama dengan kelompok yang akan saya bentuk untuk belajar bersama tentang cerita fantasi. Kalian akan mengetahui ya bagaimana cara menceritakan kembali cerita fantasi. Jadi kalian tahu sendiri bahwa kita menceritakan cerita fantasi itu bisa lewat lisan ataupun tertulis. Jika kalian secara tertulis, otomatis kalian harus menulis cerita tersebut. Tapi jika kalian menyampaikannya secara lisan, kalian pasti harus menyampaikannya dengan intonasi, mimik wajah yang sesuai. Contohnya kalian menceritakan tadi, menurut Mas Brian, kancil mencuri timun. Ya, jadi waktu kancil mencuri timun kan pasti ada adegan dia dikejar sama Pak Tani. Nah, gimana nada suaranya si kancil saat mengatakan mengelak ya, saat dikatakan dia mencuri, atau saat Pak Taninya memergoki dia sedang mencuri ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana saat kalian menjadi seorang petani, mana saat kalian menjadi seorang kancil dengan nada bicara yang berbeda. Jangan sampai kalian mengatakan saat kalian sedang masuk sebagai tokoh kancil tapi kalian menggunakan suara Pak Tani ya. Jadi kalian juga harus tahu tokoh, penokohan, temanya, apalagi sampai dengan latar ceritanya. Latar ceritanya bisa saja di kebun ya kalau kancil mencuri timun. Tapi untuk ini nanti kalian tidak boleh menuliskan latarnya di kebun, karena kita nanti ceritanya beda ya. Ceritanya tentang apa? Timun mas. Kalian tahu cerita timun mas? Tahu. Sedikit tahu ya. Oke. Nanti kita akan sama-sama untuk mendengarkan, dan kalian silahkan untuk berdiskusi bersama. Ya, saya akan membagi kalian menjadi 8 kelompok, yang mana satu kelompok adalah 4 orang ya. Nah, saya akan tunjuk dari sini. Ini adalah kelompok 1,
kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Jadi kalian harus ingat saat kalian mempresentasikan ke depan, kalian harus ingat kalian kelompok berapa. Ya, oke, sudah siap? Ya. Sebelum itu, saya akan men-spill sedikit. Di sini saya ada lem, ada amplop, dan ada LKPD. Ya, kira-kira kalian saya minta untuk apa? Menceritakan kembali dari tayangan yang akan saya sampaikan. Ya, kalian akan saya bagi, sekarang saya bagi terlebih dahulu, lalu nanti silahkan kalian melihat dan kalian cocokkan dari gambar yang sudah saya bagikan. Ya, di sini kalian akan saya minta untuk mengerjakan berdasarkan urutan gambar. Jadi kalian silahkan nanti berkreasi untuk menyatukan gambar yang terpotong-potong di dalam amplop, di selembar kertas yang akan saya berikan kepada kalian, dan kalian silahkan bersama anggota kelompok untuk menceritakan kembali cerita fantasi tersebut. Ya, saya akan beri kalian satu persatu. Untuk lem, kalian tidak perlu takut tidak memiliki lem, karena saya akan memberikan kalian masing-masing satu. Ya, perlu kalian ketahui, cerita Timun Mas ini adalah cerita yang sudah ada sejak lama ya. Jadi ini termasuk cerita fantasi legendaris, karena dari saya kecil saya sudah menonton cerita Timun Mas. Di sini kalian harus berkomunikasi dengan anggota kelompok kalian. Kalian tidak boleh individual, karena di sini saya mau kalian berkomunikasi, menggali informasi secara berkelompok. Tidak ada yang namanya kerja individu. Ya. Silahkan untuk LKPD kalian bisa beri nama. Kalian kelompok berapa? Beri nama. Ya. Saya bagikan dulu kertasnya. Ingat, kalian harus konsentrasi saat menonton videonya. Tidak ada yang ngalamun. Ya, bagaimana caranya kalian menuangkan isi ide kalian untuk menceritakan kembali di selembar kertas yang akan saya berikan. Ya, oke. Ya, sebentar lagi akan saya tayangkan. Silahkan kalian konsentrasi, karena kalian akan tahu ceritanya setelah menonton video ini. Timun Mas dan Raksasa. Alkisah di sebuah desa, hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya sudah meninggal dan ia tak memiliki anak. Walau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sesosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan ucapan raksasa yang ditemui di alam mimpi. Karena merasa mimpi itu adalah pertanda mukjizat, Mbok Srini segera pergi ke hutan.
dia datang ke balik pohon tempatnya biasa mencari kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau. Raksasa itu berkata dia akan mengabulkan permintaan Mbok Srini, tetapi Mbok Srini harus memberikan imbalan yang sepadan. Raksasa ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika anak itu berusia 6 tahun, raksasa akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan raksasa. Raksasa kemudian memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Raksasa menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Setelah itu, Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas pemberian raksasa. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas, muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun memberinya nama Timun Mas. Sejak saat itu, Timun Mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik, karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan Mbok Srini pun terjadi. Hari itu, raksasa benar-benar datang ke rumahnya. Mbok Srini pun menyuruh timun mas bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini pun menghampiri raksasa. Benar saja, sang raksasa menyuruh Mbok Srini menyerahkan timun mas. Tetapi dengan cerdik Mbok Srini justru berkata, jika timun mas masih terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Mbok Srini juga menyarankan agar raksasa menunggu 2 tahun lagi. Raksasa pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata dia akan datang 2 tahun lagi. Setelah kepergian raksasa, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul. Melalui mimpinya dia bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas mencari pertapa yang ada di mimpinya itu. Timun Mas segera mencari pertapa. Setelah berhari-hari pergi, benar saja pertapa yang Timun Mas cari ada di sana. Pertapa segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas. Pertapa menyuruh Timun Mas berlari ketika raksasa datang ke rumahnya. Dan Timun Mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. Tidak terasa, 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa kembali datang ke rumah Mbok Srini untuk meminta Timun Mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Srini menyerahkan Timun Mas. Dengan berat hati, Mbok Srini pun memanggil Timun Mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, Timun Mas justru berlari secepat mungkin. Timun Mas segera melemparkan 1 bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak, sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun, raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana.
dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas segera melemparkan bungkusan kedua yang ternyata berisi jarum. Jarum yang dilemparkan oleh Timun Mas seketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun, raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun Mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Di tempat garam-garam itu dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun, lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun Mas sudah hampir menyerah. Tetapi dia kini melemparkan bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas. Sehingga raksasa pun tenggelam. Timun Mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Mbok Srini. Ketika dia sampai di sana, dia bisa melihat Mbok Srini sedang menangis. Mbok Srini pun segera memeluk Timun Mas. Sejak saat itu, Mbok Srini dan Timun Mas pun hidup bahagia selamanya. Ya, saya punya beberapa pertanyaan. Simak baik-baik. Berapa jumlah bungkusan yang diberikan petapa untuk Timun Mas? Ya, Ahdan. 4. Oke. Menurut kalian, sifat raksasa itu baik atau jahat? Ya, Messi. Jahat. Oke. Lalu setelah kita tonton, Mbok Srini bisa tahu keberadaan petapa melalui mimpinya. Betul. Jadi kalian paham ya, saya ajukan 3 pertanyaan, kalian berarti konsentrasi dalam menonton filmnya, video cerita fantasi Timun Mas ya. Oke, sekarang silahkan kalian gali informasi penting terkait cerita Timun Mas, mulai dari tokohnya siapa saja, latarnya di mana, terus alur ceritanya. Jadi kita tahu ceritanya dimulai dari Mbok Srini yang kesepian ya, lalu tiba-tiba dia didatangi raksasa di mimpinya ya. Silahkan kalian bersama dengan anggota kelompok kalian untuk mendiskusikan tentang cerita Timun Mas. Kalian gali informasi-informasi yang ada sehingga kalian nantinya bisa menyusun sebuah cerita. Jadi di kertas yang saya sediakan ini silahkan kalian tempel potongan-potongan kertas yang ada 8 buah. Terserah kalian mau bagaimana, asal kalian menempelkannya dengan kuat. Jangan sampai waktu kalian presentasi ke depan lepas ya. Silakan kalian bersama dengan kelompok kalian kreasikan ya. Ya, gimana Adan? Ya, oke. Silahkan kertas ini kalian manfaatkan betul. Kalian bisa penuh tulisannya atau kalian mau setengahnya boleh, tapi kalian silahkan kreasikan bagaimana caranya kalian menempel 8 kertas agar terlihat penuh ya. Silahkan dibuka amplopnya dan silahkan bekerja dengan kelompok kalian. Amplopnya disobek nggak apa-apa karena itu sudah dilem ya. Itu memang sengaja saya lem karena itu rahasia ya, seperti ujian nasional rahasia, tidak boleh ada yang tahu. Bisa nggak? Bisa. Oke ya, silahkan. LKPD sudah diberi nama, kertas pun ya, kertasnya memang nekuk-nekuk ini ya. Ya, silahkan ya, boleh ya, silahkan.
Pesan saya, tulisannya jangan terlalu kecil ya, karena kalian akan mempresentasikan ke depan. Kasihan teman kalian nanti yang baca. Semuanya sudah saya beri lem, ya. Silahkan. Ya, berarti ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang ya, karena Mas Ibrahim sedang sakit. Kita doakan semoga Mas Ibrahim cepat sembuh ya. Ya, seperti ini. Ini boleh ditutupi gini LKS-nya, ya. Nah, silahkan. Ya, ya. Dia iki, dia boleh lagi iki. Nah, ini waktunya. Ayo, jangan sampai ketuker ya. Nerima bungkusan dulu atau mimpi itu. Ya, oke, ya, dari potongan gambar ini. LKPD-nya jangan ditutupi. Mana LKPD-nya? Ya, dilihat ya, soalnya apa yang ada petunjuk pengerjaannya di LKPD, silahkan kalian kembangkan. Ya, oke. Gimana? Nama kelompok boleh ya. Silakan kalian beri nama ya. Kelompok berapa tadi saya tunjuk. Silakan sesuai dengan LKPD yang dimaksud. Ya, pintar. Ya. Ya, itu udah. Ayo Gesa. Nih ya, udah ada petunjuknya nih. Ya, karena ini kalian itu kelas rupa ya, pasti kalian bisa mendesain ya, agar potongan gambarnya itu menariknya gimana, kalian potongannya gimana. Iya, kelompok 4 boleh namanya. Ketuanya siapa? Paula kan? Paula kalau ketuanya, wakilnya Rizky ya. Terus Noval sama Fadan jadi anggota. Oke. Gimana Mirza? Bisa nggak? Nyalakan ininya? Iya, Bu. Gimana Mas? Nggak terlalu ini nempel banget, maksudnya terlalu apa, gambarnya mungkin bisa diberi jarak sedikit. Ini kan kurang, bisa dilepas dulu, dikasih jarak agar nanti kalian menulisnya enak ya. Nggak, ini terlalu mepet nggak kayaknya? Mungkin ini diberi jarak sedikit, bagaimana? Atau ini kan bisa nanti dibuat 3 gambar atau bagaimana kreasi kalian ya. Hati-hati nanti sobek. Ininya udah gini aja, ini gini aja, terus ini nanti. Nah,
3, terus mungkin 2-nya di sini, 3-nya di sini. Ya kan? Ya, pertamanya gimana? Mbak Srini ketemu raksasa dulu. Apa gimana? Iya, benar. Ya. Udah kenceng, kenceng kan? Kenceng. Nanti nama kelompoknya ditulis di mana, Mas? Di sini. Ya, berarti ada yang nulis ya, ada yang nulis, ada yang nempel, biar semuanya bisa kerja. Ya, boleh yang tulisannya seperti ketikan, Mbak Lulu? Boleh di sini ditulis namanya dulu, biar nanti netanya sama Brian menempel, tuh ya. Belum ditempel, ya masih oke, masih menulis nama kelompok. Oke, ketuanya Mbak Afifah, wakilnya Mbak Devina ya. Berarti Andika sama Mirza masyarakat, anggota kelompok ya. Oke. Nggak hafal ya namanya? Masa sama nama teman sekolahnya nggak hafal? Ya. Gimana? Terselesaikan? Ya, kayak gini bagus. Gini kan bagus. Jadi ada rongganya. Jadi kalian bisa menulis di bawahnya, gitu ya. Nah, silahkan ditempel lagi. Hah? Nama kelompoknya gampang ada di sini. Nama kelompok. Ketuanya Christian Aryo. Boleh? Ini kan 3, terus nanti 2 bisa di sini, terus di sininya 3 lagi. Kan ada 8 toh? Silahkan dikreasikan. Mana? Ya, di lemnya ya. Oke, dibuat seni boleh, di zigzag atau bagaimana, terserah kalian. Lepas ya. Kurang berarti kamu lemnya. Ya, dirata kanan kiri. Ya. Yuk. Gimana? Mau menyusunnya gimana? Ya. Kelompok 3. Nama kelompoknya ditulis nggak? Nama kelompok nanti di bawah sini. Oh, di bawah sini. Ya, nanti berwarna-warni. Oh ya. Silahkan. Ininya belum ini.
Oke. Ini lepas, Mbak. Yuk. Oke. Sedang aja, jangan terlalu gede-gede ya. Yuk mulai. Jadi nempelnya udah, sekarang menceritakan kembali. Ya di sini ditulis. Hah? Nama kelompok di sini? Kelompok berapa kalian? 6, kelompok 6. Terus kalian tulis namanya di sini aja. Ya. Kecil-kecil aja. Kelompok 6. Terus di sini nama kelompoknya. Terus diceritakan nanti dari gambar 1. Gambar 1 itu berarti ceritanya apa, terus gambar kedua ceritanya apa sesuai dengan apa yang ada di tayangan. Tapi kalian ceritakan kembali menggunakan bahasa Indonesia yang baik menurut versi kalian. Jadi kalian ceritakan menurut kreativitas kalian. Jadi tidak harus ceritanya itu plek-ketiplek sama seperti yang ada di tayangan video, tapi kalian bisa mungkin persingkat ceritanya menurut potongan gambar sehingga tidak memakan waktu lama untuk kalian menulis. Jadi di sini kalian akan berlatih untuk menceritakan kembali cerita yang ditayangkan di LCD tadi sesuai dengan ceritanya, cerita Timun Mas. Berarti kalian membuat cerita, menceritakan ulang cerita Timun Mas ya. Silahkan kalian bisa mulai menggunakan pensil atau langsung bisa menggunakan pulpen, spidol jika kalian rasa sudah mantap untuk menceritakannya ya. Tidak perlu kalian tulis panjang lebar, cukup kalian ceritakan sesuai dengan potongan gambar. Jadi potongan gambar pertama itu adegan apa, potongan gambar kedua adegan apa, potongan gambar ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8, sehingga membentuk sebuah cerita yang kalian buat versi kalian sendiri ya. Bagaimana Mas Brian? Sudah menemukan? Sudah. Oke, bisa mulai? Dituliskan di sini. Ini dari gambar 1 ini. Ini adegannya apa ini? Kira-kira? Ada raksasa nunjuk-nunjuk. Raksasa nunjuk-nunjuk. Ya, tulis. Yuk, sambil dicicil, ditempel, biar apa? Tidak memakan waktu lama. Yuk naik sebagai leadernya. Silahkan kalian, kamu bisa menugaskan kepada tabiin untuk menempel mungkin. Apa? Iya, diurutkan. Diurutkan, di bawahnya kalian beri tulisan ya. Ya, kamu bisa menulis ini bolpennya. Ini bolpen apa? Warna apa? Sesuai dengan LKPD-nya ya. Ya, silakan dikreasikan, bisa 4 gambar di atas, 4 gambar di bawah, atau 3 gambar, lalu 2 gambar, 3 gambar.
Ya. Geza bisa bersama dengan Maul menempel gambar. Terus nanti Umu dengan Ahdan bisa menulis nama kelompok. Bisa bagi tugas karena kertasnya lebar ya. Silahkan. Yuk, tukeran tempat, boleh. Ya. Gimana Mbak? Ada apa? Bagaimana? Hah? Ya, menulis pada suatu hari ya. Ya, Mbak Serini itu sendiri ya tinggalnya ya. Karena suaminya sudah meninggal. Ya, betul. Betul. Dalam mimpinya dia bertemu raksasa. Gimana? Boleh diberi tip X? Ya, boleh. Siapa menuliskan terlebih dahulu? Ada yang menuliskan nama kelompok, ada yang mulai mencicil ceritanya dari potongan gambar pertama, ceritanya apa gitu ya. Ya, silahkan. Langsung di sininya aja Mbak. Nanti ini dulu, terus ditulis di sini nih biar semua. Ya, agar menghemat waktu bisa langsung ditulis di kertasnya, tidak perlu di buku tulis. Karena nanti kalau menulis di buku dulu baru di kertas 2 kali kerja. Nanti tangan kamu tidak pegel. Saya tahu kalau menulis itu pegel ya tangannya ya. Ya. Apa? Gimana? Gak apa-apa? Yo. Ini udah ada lemnya ya. Ayo Rizky, ditempel Rizky. Apa? Jangan dibalik. Ya, oke. Hah? Apa-apa? Ya, sip. Bagus. Ya, kelompoknya Mbak Umu ini ya rajin banget ya, harus pakai penggaris, berarti simetris. Bagus itu Mbak, dicontoh. Jangan kalau enggak. Wah, ternyata Aldi pintar menceritakan kembali ya. Bakat terpendam ini. Diskusi Bu. Diskusi, ya. Dengan arti yang menulis. Iya, pintar. Ini apa ini? Ada gambar anak. Berarti raksasanya gimana tadi di video? Ayo. Apa? Ayo gambarnya mulai ditempel. Silahkan ditempel. Gambar kedua yang mana? Ya.
Gimana? Blesek? Enggak kan? Lemnya blesek, Bo? Gambar yang kedua yang mana, Riz? Yang mana, ayo? Ya. Ditempelnya di mana? Ya? Gimana? Mendelep? Ya boleh pakai yang lainnya. Kan di sini masih ada banyak warna ya, nggak harus pakai hitam ya kalau mendelep. Biasanya kalau yang hitam sama-sama gelap itu yang mana, Mas? Kalau dari seni rupa, oke, boleh dipakai yang ini, nggak harus yang hitam. Ya. Bagus. Ya, bisa mulai, Mbak. Mungkin ya menceritakan. Apa? Ya. Nenek. Nenek apa Simbo? Simbo. Simbo apa nenek? Mbak Serini? Apa? Gimana? Mulai ditempel aja, Mas, gambarnya, Mas. Hah? Kelihatan. Yuk, nanti kita presentasinya dari kelompok 1 dulu ya. Sini, nggak apa-apa. Atau mau kelompoknya siapa dulu nanti yang maju? Dengan rasa ragu, ia mencari bungkusan. Mbak Srini menanam biji yang diberikan oleh raksasa. Apa? Gimana? Nanti kalau semisal ini ya, kalian belum selesai menulis, tapi kalian kan sudah tahu jalan ceritanya. Jadi nanti mungkin dari potongan gambar kalian bisa presentasikan tanpa tulisan. Bagaimana?
langsung menceritakan. Bisa? Ya. Oke. Bagaimana kalau sekarang kita coba, udah ditempel semua belum Mbak Nai? Belum. Oke, satu gambar coba ditempel. Ya. Oke, untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, coba sekarang saya punya tantangan, Mbak Naila. Kamu kan baru menempel nih ya. Coba sekarang kalian berempat maju mempresentasikan dengan bahasa kalian dari gambar ini. Yuk, silakan agar nanti kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 merasa tergugah untuk mengikuti jejak. Yuk, silahkan maju ke depan. Ya, bisa, yuk, ayo, bisa yuk. Silahkan. Ya. Yuk, kita saksikan presentasi dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Naila. Silahkan Mbak dibuka presentasinya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami Ya. tentang cerita Timun Mas. Ya, silahkan. Jadi di awal ini di gambar nomor 6. Ya. Gambar nomor 6 ini ada seorang nenek tua Ya. yang bermimpi. Dia kesepian. Ya, kesepian. Ya. Dia bermimpi saat dia mencari kayu bakar didatangi oleh seorang raksasa Ya. Terus memberikan dia anak. memberikan anak. Oke. Silakan pandangan matanya ke seluruh temannya, Mbak. Jangan ke saya aja. Nanti saya salting loh. Ya. Ya, silakan. Setelah itu, bos ini terbangun. Ya. Dia sadar ternyata pemimpi. Ya. Saat itu, Mbak Suni langsung bertugas mencari kayu bakar di hutan yang biasanya dia cari. Ya. Di sana bukan dia menemukan anak, tapi dia bertemu dengan seorang raksasa. Ini cerita kedua. Ya, cerita keduanya. Silakan. Cerita kedua, Ya. raksasa menawarkan Mbak Suni untuk menawarkan anak, tapi saat anaknya sudah berusia 6 tahun harus dikembalikan karena untuk dimakan. Ya, menjadi santapan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya Mbak Suni diberikan sebuah biji timun, Ya. sebuah biji timun untuk ditanam. Kemudian, Gambar ketiga ada Mbak Suni menanam biji timunnya. ya, menanam di ladangnya ya. Ya. Terus, Mbak Suni menunggu sampai beberapa hari, dia menyiramnya dengan rajin sampai ada buah timun. iya betul. Dia mengambil yang terbesar dan saat dia buka ada seorang bayi. Di dalam timunnya. Terus, Selanjutnya, karena dia berasal dari timun, Mbak Suni beri nama Timun Mas. oke. Selanjutnya, Timun Mas tumbuh dengan baik. Ya. Lalu, tetapi perasaan Mbak Suni terlalu memikirkan tentang yang perjanjian raksasa itu. yang akan dimakan itu ya Mbak ya. Terus, Malamnya Mbak Suni bermimpi kalau si Timun Mas harus mencari seorang petapa. ya, mencari seorang petapa di sebuah hutan. Selanjutnya, Paginya seorang Timun Mas beberapa hari kemudian menemukan dia berhari-hari mencari petapa. Terus ya, ketemu sama petapa. Sama petapa diberikan 4 bungkusan. bungkusan untuk diberi saat dikejar oleh raksasa harus dilemparkan secara berurutan.
gambar ke-6 ini ada Timun Mas dikejar oleh raksasa. Ya. Raksasa datang ke rumah Mbak Srini untuk mengambil Timun Mas. Awalnya saat 6 tahun kemudian raksasa datang untuk mengambil Timun Mas, tetapi Mbak Srini dengan cerdik memikirkan kalau 6 tahun itu masih cukup kurus untuk dimakan. Jadi Oh iya. 2 tahun kemudian raksasa datang. Raksasa datang dan akhirnya Timun Mas dikejar ya Mbak ya. Terus gimana itu endingnya? Saat dikejar, awalnya Timun Mas melemparkan bungkusan ke sapu. Iya. Harusnya biji timun. Berhasil nggak Mbak? Enggak, soalnya biji timunnya kan mengelilingi tubuh raksasa, tapi masih bisa dihancurkan. Oh iya. Di bungkusan kedua ada jarum. Jarum itu tumbuh menjadi pohon pinus yang menusuk kaki raksasa. Tapi dari itu raksasa masih bisa lepas. Iya, terus Di bungkusan ketiga ada garam. Garam itu berubah jadi lautan. Menenggelamkan raksasa. lalu bungkusan yang keempat? Tapi raksasa masih bisa lari. Iya, betul, masih bisa lari. Bungkusan keempat, Timun Mas mengeluarkan terasi yang saat dilemparkan menjadi lumpur panas. Oke. Terus raksasa tenggelam di situ dan mati. Dan endingnya Timun Mas kembali ke Mbak Srini dengan bahagia Bahagia. tanpa gangguan dari raksasa. Iya, karena raksasanya mati ya Mbak ya. Iya, terus? Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sesi tanya jawab. Oh iya, ada sesi tanya jawab ternyata anak-anak. Yuk, apa Mbak yang mau kalian buka berapa sesi tanya jawab, Mbak? 2. 2? Oke. Cukup? 1 atau 2? Satu saja. Oke. Yuk, siapa yang mau bertanya? Oke, Paula. Apa yang dapat diambil dari cerita Amanat apa Mbak Naira? Silahkan dikonsultasikan, didiskusikan. Ya, terima kasih Mbak Duduk. Amanatnya gimana Mbak berarti Mbak? amanatnya itu jangan Serakah. Ya, karena kalau kita serakah itu baik nggak sih Mbak? jahat, Bu. Jahat. Iya, nggak baik. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silahkan Mbak. Oke, kelompok 2 sudah tergugah hatinya. Yuk Mas, coba maju. Oke, siap? Ready? Oke. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemilihan Timun Mas. Iya. Di sini raksasa mengatakan bahwa ia akan melakukan pernikahan sang simbolis Srini. Tetapi sang Srini harus memberi balasan yang sepadan. Iya, balasannya apa Mbak itu? Sang anak harus dikembalikan saat umur 6 tahun. Oke, iya. Lanjut. Gambar kedua. Mbak Srini menginginkan seorang anak dan raksasa berkata bahwa ia akan memakan anak tersebut saat berusia 6 tahun.
Iya, saat berusia 6 tahun. Untuk gambar selanjutnya, Mbok Srini sedang menanam biji timun emas yang diberikan sang raksasa. Lanjut. Dan setelah ditanam, timun emas itu tumbuh dengan baik dan saat sudah besar di isinya ada Anak perempuan. Lanjut. selanjutnya. Mbok Srini bermimpi ada tampan dan menyuruh timun emas untuk pergi mendatangi petapa tersebut. Lalu setelah mendatangi pertapa, Dia mendapatkan bungkusan berisi ada biji timun, terus ada jarum, ada garam, dan ada terasi. Itu untuk dilemparkan raksasa. Nah, setelah itu raksasa mendatangi kembali rumah Mbak Srini setelah 2 tahun, lalu sang timun emas malah lari. Saat lari itu dia melemparkan bungkusan yang diberikan oleh pertapa kepada raksasa. ya. Lalu untuk gambar selanjutnya, raksasa tenggelam karena dilempari garam oleh timun emas. Berarti garam itu menjadi lautan air. Ya. Setelah itu, Setelah itu juga dilempari dengan bungkusan berisi terasi. mm-mm. Memunculkan lautan lumpur panas yang membuat raksasa itu pun Akhirnya mati. timun emas pun kembali ke Mbak Srini dengan bahagia. Iya, hidup kembali bahagia dengan Mbok Srini. Oke. Kami juga membuka sesi tanya jawab untuk satu menit, dipersilakan jika ada yang bertanya. Ayo silahkan. Ya, silahkan Mbak Messi. Ya. Bagaimana? Ya, silahkan dijawab. Iya, bos ini memang berbohong. Tapi berbohong boleh asalkan dengan alasan yang baik. Bos ini tidak mungkin berkata jujur di saat ada nyawa yang dalam bahaya. Itu yang saya sampaikan atas pertanyaan dari Mbak Messi. Ya, sekian presentasi yang kami berikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, yuk kita coba ice breaking untuk mencairkan suasana. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ayo. Jika saya mengatakan pegang telinga, kalian harus memegang telinga. Kalau saya mengatakan hidung, saya tidak menggunakan kata mengatakan ya. Hidung, kalian tidak boleh memegang hidung. Mengatakan memegang hidung, kalian baru memegang hidung. Coba. Bulala mengatakan pegang mata, hidung, telinga, lutut. Bulala mengatakan pegang pundak temannya. Bulala mengatakan pegang hidung, telinga, mata. Oke, duduk. Ya. Satu kelompok lagi ya. Oke. Karena saya dari tadi itu salfok sama kelompoknya Alendra. Yuk. Kelompoknya Alendra maju yuk.
Ayo Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, Bu. Di sini ingin menceritakan tentang Timun Mas. Ya, silahkan. Di gambar ke-6 ini Timun Mas ini bermimpi bertemu raksasa di hutan tempat ia mencari kayu bakar, Bu. Ya, lalu? Lalu tiba-tiba ia terbangun. Lalu dia menyuruh pergi mengambil bungkusan di hutan tempat ia mencari kayu bakar. Lalu dia bukan malah bertemu dengan bungkusan itu, malah bertemu dengan raksasa. Dia sangat takut ketika berpikir ingin dimakannya, Bu. Terus raksasa itu dengan rasa ragu ia mencari bungkusan tersebut. Ia harap bingkisan tersebut berisi seorang anak. Ya, lalu? Lalu raksasa memberikan biji timun mas itu kepada boxer ini dengan harapan ia mendapatkan anak tersebut kembali setelah ia dewasa. Lalu gambar ke-8, Mbok Sri menanam biji tersebut dengan menyiramnya setiap hari. Dengan tumbuh beberapa hari kemudian tersebut berbuah sangat besar. Iya. Setelah timun itu besar, ia memetiknya dan membelahnya. Ternyata ada seorang bayi di dalamnya. Ia sangat senang dan memberi namanya Timun Mas. Lalu di suatu ketika Mbok Sri ini bermimpi bertemu petaka di gunung. Ia lalu mencarinya. Ketika bangun tidur itu langsung, Bu. Terus lalu Timun Mas mencarinya di gunung untuk mengambil bungkusan. Bungkusan itu berisi 4 macam, Bu. Ada biji timun, terus ada jarum, terus garam sama ya? terasi. Oke. Lalu ia pulang, terus raksasa datang ke rumah Mbok Sri ini untuk menemui Mbok Sri ini untuk menjemput Timun Mas untuk menjadi santapan. Lalu Mbok Sri ini memanggil Timun Mas untuk bertemu dengan raksasa. Ternyata Timun Mas berlari dari kejaran raksasa. Pertama kali ia lari, dia melemparkan sebiji timun yang terjadi untuk menali si raksasa. Ternyata tidak bisa, Bu, terlalu kuat raksasa. Iya. Terus lemparan kedua dia melempar jarum. Jarum tersebut berubah menjadi pohon pinus. Lalu pohon pinus itu tidak bisa menahan si raksasa. Lemparan ketiga berisi garam. Garam tersebut berubah menjadi lautan yang sangat dalam untuk menenggelamkan si raksasa. Ya. Terus lemparan keempat, bungkusan tersebut berisi terasi. Terasi tersebut dilemparkan ke raksasa. Terasi tersebut berubah menjadi lumpur yang mendidih dan sangat panas. Raksasa tersebut masuk ke dalam lumpur tersebut. Terus raksasa tersebut tewas. Iya, oke, menarik ya. Terus setelah raksasa itu tewas, Timun Mas berlari menemui ibunya yang sedang menangis.
Oke. Ya. Sekian dari diskusi saya. Ketika saya berkata ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya buka satu sesi pertanyaan. Dipersilakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, Netanya berdiri. Menurut kalian, apakah cerita di Monmas mengajarkan tentang rasa berani melawan hal yang tidak benar? Karena saya melihat keberanian dari tokoh Timun Mas yang melawan raksasa. Ya benar, Timun Mas mengajarkan kita untuk berani Ya. melakukan hal yang benar. Oke. Ya, ditutup, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Ya. Menarik ya. Ya. Sudah 3 kelompok saja ya. Dan 3 kelompok itu sudah menarik semua. Nah, sekarang ayo kita melakukan refleksi bersama. Saya penasaran nih. Yuk. Silakan kalian menulis di kertas yang saya berikan. Silakan satu kertas. Setiap ketua kelompok nanti maju ke depan untuk menuliskan refleksi kalian. Yang pertama, saya akan mengajukan pertanyaan refleksi. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru? Silahkan ditulis lalu maju. Jadi di sini saya sediakan 2 kertas. Silahkan 4 kelompok di sini, 4 kelompok di sini. Lalu kita akan tarik kesimpulan dari refleksi kalian. Ya, yang pertama tadi, bagaimana perasaan kalian atau anggota kelompok kalian pada pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah kalian mendapatkan pengetahuan baru? Ayo, silakan tulis. Dan oke, tidak perlu ketua kelompoknya ya. Mungkin bisa menitahkan anggotanya untuk maju nanti menempelkan, hanya menempelkan, tidak perlu deg-degan. Karena nanti cuma ke depan menempel kok ya. Saya tidak meminta kalian untuk mengatakan sepatah 2 patah kata, tidak. Ayo, setelah selesai langsung ke depan untuk menempelkan karena saya akan melakukan kesimpulan dari refleksi. Gimana sih perasaan kalian hari ini menjalani pembelajaran, menceritakan kembali cerita fantasi? Lalu yang kedua, apakah kalian mendapatkan ilmu baru saat kalian harus menceritakan kembali cerita dari tayangan video yang ditayangkan? Tentu saja kalian secara tidak langsung pasti belajar ya cara menceritakan kembali, karena kalian diminta untuk mengasah kreativitas kalian. Bagaimana? Yuk, yang nomor 2 ditulis. Ayo. Silakan kalau sudah, nggak harus dari kelompok 1, kelompok yang sudah, silakan untuk menempelkannya langsung ke depan, yuk Mbak. Ayo. Ya, Ahdan. Oke, silakan ditempelkan ke depan. Mau yang kanan atau yang kiri? Oke. Nah, sini Mas, sini biar bervariasi. Oke, yuk yang lainnya. Ayo, ayo Brian, ayo Brian, ayo Brian. Ya, 2 saja. Ayo Suci. Oh, Alendra, oke Alendra, maju Alendra. Boleh di sini agak tidak kosong. Di sini? Sini. Iya, oke. Yuk, Brian.
Ya silahkan ditempel. Ya 4 kelompok lagi, ayo. 4 kelompok, ayo. Ah? Enggak perlu, ayo. Yuk. Ayo. Ya. Yang lainnya? Ayo Rizky, betul. Namanya sama seperti saya ya, nama depan saya maksudnya. Saya Bulala tapi namanya Rizky Laila. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi, ayo. 7, terakhir. Siapa? Oke. Aryo. Sangat menyenangkan, senang, perasaan kami senang, ya senang, oke, senang, ayo sini, mendapatkan pengetahuan baru, karena dapat mengambil amanat, ya, dapat mendapatkan banyak pembelajaran, karena dapat menceritakan kembali, oke, pengetahuan tentang cerita rakyat, ya, untuk Aryo. Ya, bahagia mendapatkan pengetahuan. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan untuk refleksi kita hari ini. Berarti pembelajaran hari ini menyenangkan dan tentu saja kalian mendapatkan pengetahuan baru. Oke. Saya akan memberikan motivasi sedikit ya. Jadi janganlah kalian panik, takut, karena semuanya itu akan berjalan lancar jika kalian berusaha dengan baik, ya. Oke. Karena motivasi sudah, sekarang saya akan mau pantun dulu apa doa penutup dulu? Pantun dulu. Doa dulu aja ya, biar pantunnya asik nanti sama salam penutup. Yuk, silahkan Mas Netanya untuk memimpin doa Mbak Naila. Oke, silahkan. Tidak dulu, siap bro. Beri salam. Ya, selamat siang. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan kami mensyukuri segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada siang hari dengan selamat. Ya Allah yang Maha Pengampun, maafkan segala dosa dan kesalahan kami ketika selama beraktivitas belajar dan mengajar di sekolah ini, banyak penyesalan dan dosa yang kami lakukan. Selamatkan kami, bimbing kami selalu berada di jalan yang lurus, yaitu jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa dan kesalahan dari diri kami dan orang-orang yang telah mengajari kami. Sayangi mereka, muliakan mereka dengan kemudahan-Mu yang besar. Tempat yang disenangi di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mohon perhatian kepada seluruh siswa untuk melaksanakan sholat di musola. Untuk lagu pertama akan dikomati pada jam 12.00. Sekali lagi untuk seluruh siswa untuk segera melaksanakan sholat zuhur di musola akan komat jam 12.00 untuk lagu pertama. Nanti dilanjutkan ronde kedua 10 menit kemudian. Terima kasih. Jalan-jalan ke kota. Jangan lupa membeli semangka. Cukup sekian dari Bulala 7F. Kalian luar biasa.